Muhammad wa ala ali Muhammad wa alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah padanya, dan sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga. Bapak Ibu sekalian, sedianya pada malam hari ini, pada awalnya saya ingin menceritakan tentang lanjutan dari penyampaian saya yang pertama, yaitu tentang ibadah, atau lebih tepatnya tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Tapi demi melihat prioritas, maka saya pada malam hari ini ingin berbagi pada kita semua, terutama pada diri saya sendiri, yaitu tentang sebuah tema yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Anak adalah permata yang Allah berikan kepada kita semua sebagai amanah, sebagai ujian, dan bisa jadi kelak akan menjadi musuh kita bersama kalau kita tidak bisa mendidiknya dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ada di antara kita yang hari ini punya jabatan tinggi. Kelak ketika kita tiada, jabatan itu akan digantikan oleh orang lain. Jika hari ini ada yang memiliki harta benda yang banyak, kelak setelah kita tiada akan diwariskan atau digantikan pemiliknya menjadi milik orang lain. Kita punya kendaraan akan dipakai oleh orang lain. Kita punya uang akan dipakai oleh orang lain. Bahkan kita punya istri, ketika kita telah tiada, mungkin akan menjadi istri orang. Lalu apa yang kita miliki yang tersisa dari hidup kita? Ketika kita telah berpindah ke alam barzah, maka yang kita punya hanyalah anak. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ini sama sebenarnya. Semua orang tua tentu mendambakan, mengharapkan memiliki anak-anak yang soleh sebagai investasi akhirat. Karena satu di antara tiga amalan yang tidak terputus setelah manusia itu meninggal, di antaranya adalah doa dari anak yang soleh. Anak seburuk apapun perilakunya, seburuk apapun bentuk fisiknya, tetaplah anak kita. Karena itu anak adalah amanah yang berat, bahkan lebih berat daripada amanah diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sebagai manusia dewasa, tentu kita bisa mengontrol perilaku kita. Saat kita emosi, dengan berwudu dan dengan duduk seperti anjuran Rasulullah, mungkin akan meredam emosi kita. Tapi ketika anak di luar, tanpa pengawasan kita, tanpa kontrol kita, kita asik bekerja, ibu sibuk memasak di rumah, mencuci di rumah, anak di luar tahu-tahu ditangkap karena tawuran. Siapa yang paling bersedih? Tentu kita semua sebagai orang tua. Tapi seburuk apapun, lagi-lagi itu adalah anak kita. Mungkin pasangan hidup kita akan menjadi milik orang lain setelah kita tiada, tapi anak tetaplah anak kita. Lalu bagaimana sih cara membentuk anak yang soleh? Yang pertama kita harus sepakati bersama, soleh adalah berasal dari bahasa Arab
yang artinya sederhana sekali. Artinya adalah baik. Tetapi baik di sini tentu menurut syariat Islam, bukan hanya baik menurut orang Indonesia, bukan hanya baik menurut orang Amerika, bukan hanya baik menurut orang Eropa. Karena baik dalam pandangan manusia dasarnya adalah moral, bukan akhlak, bukan syariat. Bisa jadi menurut orang-orang yang sekolah di sekolah global, anak yang baik menurut mereka adalah anak-anak yang berprestasi, yang bawa piala ke rumah, sehingga orang tuanya bangga ketika diceritakan anak-anaknya itu. Bisa jadi anak-anak yang baik menurut orang-orang di Eropa sana adalah anak-anak yang pintar main bola, yang kemudian direkrut oleh MU barangkali, kemudian menjadi pemain bola internasional. Anak-anak yang baik dan membanggakan orang tuanya. Tapi kalau kita lihat ke dalam diri kita, mari kita bandingkan secara sederhana. Kalau ada anak kita punya anak perempuan, kemudian dia sekolah sampai lulus sarjana dan mendapatkan gaji yang besar, setiap bulan dia kirimi kita atau transfer ke kita dengan angka jutaan, tetapi dia tidak menutup aurat, dibandingkan dengan anak kita yang mungkin biasa-biasa saja, nilainya biasa-biasa saja, tapi dia menutup aurat dan perilakunya sopan. Mana yang lebih membanggakan kita? Pertanyaan ini tentu tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan ini hanya cukup untuk direnungkan saja. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita terlalu abai dengan amanah Allah berupa anak ini. Anak kita biarkan main di luar tanpa pengawasan kita, tanpa kepedulian kita yang benar-benar peduli. Ketika kemudian ketahuan anaknya nakal, baru kita bawa ke ustadz, ke ulama. Pak Ustadz, tolong diruqiyahin anak saya biar nggak nakal lagi, gimana caranya? Begitu sudah rusak, baru kemudian didatangkan ke orang-orang yang kita anggap mampu. Kemarin kemana aja? Mohon maaf sebelumnya, tema hari ini adalah tema yang cukup untuk mengintrospeksi diri saya sendiri sebagai orang tua, dan juga introspeksi buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi kita tidak boleh terburu-buru menyalahkan anak ketika anak kita salah, ketika anak-anak kita nakal. Yang perlu kita salahkan adalah diri kita. Pertama, kenapa anak-anak kita nakal? Kalau kita flashback ke belakang, dahulu ketika kita menikah dengan pasangan hidup kita, dulu waktu kita pengen punya anak, harapan kita itu sebenarnya lebih ke dunia atau ke akhirat. Mungkin kalau kita harapannya ke akhirat, kita proses produksinya pun tidak melupakan yang namanya berdoa. Kemudian setelah anak kita lahir, lalu orang tua berhak memberinya sebuah nama. Kalau harapan kita atau orientasi kita lebih kepada akhirat, tentu kita memberi anak nama itu nama-nama yang Islami. Ini karena kita bodoh amat dengan sebuah nama. Kita kasih nama anak kita Black, kita kasih nama anak kita Jason, kita kasih nama anak kita Franklin. Biar apa? Biar keren. Ada yang namanya mungkin biar viral, kasih nama 123. Tujuannya viral, bukan tujuan untuk akhirat. Kalau tujuannya akhirat, sederhana saja Bapak Ibu. Di Al-Quran itu sudah banyak sekali nama-nama yang baik. Di antaranya yang paling mudah adalah
nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan nama Ibrahim, nama Yusuf, nama Muhammad, nama Soleh. Maka orang-orang soleh dahulu itu sangat senang dalam mendidik anak-anaknya, karena beliau-beliau itu paham sekali kalau anak itu adalah amanah yang kemudian bisa menjadi musuh kalau tidak dididik dengan baik, dan bisa menjadi investasi yang baik kalau kita berusaha mendidiknya dengan baik. Nah, di sini ada beberapa cara yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, cara untuk anak soleh adalah nazra fi qulubihim mahabbatu ta'zimuddin, atau dalam bahasa orang kampung mukanya itu menanamkan rasa cinta pada anak untuk mengagungkan urusan agama. Bapak Ibu sekalian, orang-orang dahulu kalau ngelihat anaknya nih ya, bawa Qur'annya begini, pasti ditegur. Kalau anaknya ditegur nggak nurut, tempeleng. Kenapa? Itu Al-Quran, harus punya adab. Cara membawanya setidaknya dipeluk ke dada. Cara bawa Al-Quran yang baik, bukan ditenteng kayak bawa kresek. Atau ketika anak-anak kita berada dalam masjid kemudian membuat gaduh, walaupun bukan anaknya sendiri, orang-orang tua zaman dahulu itu, jangan gaduh, ini masjid, hormati. Masjid itu untuk beribadah. Boleh saatnya bercanda ketika tidak ada yang sedang sholat, sedang ngaji misalnya, seperti TPA tadi. Boleh bermain-main, bertanya, bercanda, silahkan saja, karena tidak ada yang sedang sholat. Kita mengukur diri kita sendiri. Saat kita sedang sholat kemudian ada suara-suara yang membuat gaduh, tentu kehusuan kita dalam beribadah itu akan sedikit terganggu, karena kita manusia yang punya rasa, punya pikiran. Yang kedua, kata para ulama, cara membentuk anak yang soleh adalah akulul halal. Beri mereka makanan-makanan yang halal. Karena orang-orang yang sering memakan barang haram, itu dia kalau diajak taat susah banget, maunya ke maksiat. Diajak ke surga susah banget, maunya ke neraka. Susah. Karena dalam satu perkataan, orang-orang yang memakan barang haram, maka dia seolah-olah sedang mengantarkan dirinya ke dalam neraka. Al-Imam Al-Ghazali dalam satu peristiwa itu ketika ditinggal oleh ayahnya, kemudian ayahnya pulang, ternyata didapatinya menurut cerita tetangganya, Al-Ghazali kecil. Al-Ghazali itu nama besarnya, nama kecilnya adalah Muhammad. Jadi Al-Ghazali kecil itu pernah disusui oleh ART-nya. ART paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Ini mohon maaf sebelumnya, malam ini saya minta durasi yang panjang, minta kerelaan hatinya, karena ini temanya untuk introspeksi diri kita semuanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ketika ayahnya mengetahui bahwa Al-Ghazali kecil ini disusui oleh ART-nya, maka segera diambil Al-Ghazali kecil, kemudian tangan ayahnya dimasukkan ke dalam mulut Al-Ghazali, supaya apa? Supaya dimuntahkan air susunya. Kenapa? Karena ayahnya Al-Ghazali itu sangat khawatir ada barang-barang atau makanan yang subhat yang masuk ke dalam tubuhnya Al-Ghazali. Sudah seperti itukah kita semuanya? Ini kita bukan hanya barang-barang subhat, bahkan mungkin pekerjaan kita yang sebenarnya pekerjaan yang baik, ketika ada kesempatan untuk
menyembunyikan hak orang lain, terus dibawa ke rumah, terus dibagikan ke keluarga kita. Orang keluarga kita nggak tahu, udah makan saja. Istri kita nanya, "Bang, ini dari mana?" Udah nggak perlu banyak tanya, udah tinggal makan aja kamu taunya. Ini adalah orang tua yang sangat tidak peduli dengan akhirat. Dia bukan tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan anaknya. Kalau hari ini kita sulit menghafal surat-surat pendek, bahkan bisa jadi itu karena ada barang-barang syubhat yang masuk ke tubuh kita. Atau bahkan lebih parah lagi, ada barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita waktu kecil barangkali. Yang ketiga, yaitu al-um la yudalli'u. Kata para ulama, yang ketiga yaitu seorang ibu jangan memanjakan putra-putrinya. Anak nangis dikit, HP dikasihin sampai anaknya diem. Padahal manusia secara fitrah, bahkan sejak dia dalam kandungan, itu ketika orang tuanya, terutama ibunya, mengajak berkomunikasi, itu ada tarikan emosional. Ketika ibunya itu resah, ada banyak pikiran, maka anak pun di dalam perut katanya tidak tenang. Ini cerita para ibu, kalau saya belum pernah mengalami, Bapak Ibu. Kemudian setelah lahir, bahkan ketika masih bayi, anak itu sebenarnya walaupun belum pandai bicara, tapi dia bisa diajak berkomunikasi. Buktinya apa? Ketika haus, anak kita berbicara dengan tangisannya. Ketika pipis, anak kita berbicara dengan tangisannya. Ketika gerah, udaranya panas, anak kita berbicara dengan tangisannya. Dan kita mengerti itu. Artinya apa? Ada komunikasi sejak bayi antara orang tua dengan anaknya. Makanya jangan memanjakan anak berlebihan. Tetapi yang benar adalah berikan dia keteladanan yang baik. Berikan dia keteladanan berupa apa? Kemandirian. Kalau anak habis makan, katakan sama dia, piringnya jangan ditaruh sembarangan, taruh di tempat cucian. Itu adalah bagian dari pendidikan, Bapak Ibu. Kalau dia menumpahkan air, jangan langsung kita yang ngelap. Kasih tahu itu kesalahan dia dan dia harus tanggung jawab. Ambil tisu atau lap, keringkan lantainya yang telah dijatuhkan air. Jadi berikan keteladanan kepada anak sejak dini. Supaya apa? Supaya ketika dia beranjak dewasa, dia menjadi manusia yang punya karakter yang bagus. Karena karakter yang baik itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau tidak dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan menjadi sebaliknya, akan memiliki karakter yang buruk. Nah, kalau sudah dewasa, kita bilangin, malah galakan dia. Ini yang dikatakan Al-Quran, bahwa anakmu kelak bisa menjadi musuhmu. Yaitu kapan? Ketika anak-anak sudah mulai dewasa, kemudian tidak bisa dibilangin, malah ngelawan orang tuanya sendiri. Akhirnya kita menjadi makin pusing punya anak. Bukannya memiliki anak adalah anugerah yang luar biasa, malah kita kepusingan punya anak. Ibu-ibu di sana pernah bilang begini, kalau zaman sekarang mah, kalau banyak anak itu bagus. Kenapa, Bu? Banyak anak, banyak KJP katanya. Jadi anak itu seolah-olah jadi ATM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang keempat, saran dari ulama adalah ikhtiyarul ashabi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengupayakan memilih teman yang baik.
Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa segala urusan itu tergantung agama dari temannya. Bisa jadi kita sudah memberikan vitamin-vitamin yang baik, energi-energi yang positif di rumah kita. Tapi ketika anak itu keluar dari rumah, banyak virus di luar sana, Bapak Ibu. Kalau anak kita nggak dikasih vaksin berupa agama, maka dia tidak punya filter, dia tidak punya penyaring mana yang baik, mana yang buruk. Yang lebih parah adalah anak kalau di rumahnya sendiri tidak menemukan keharmonisan. Ini adalah neraka sebelum neraka di akhirat. Neraka bagi anaknya, juga neraka bagi orang tuanya. Orang tuanya tidak harmonis, anak tidak harmonis di rumah. Akhirnya anak mencari kenyamanan di luar sana, sedangkan di luar sana lebih banyak virus daripada vaksin. Saya bukan jualan vaksin, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dikatakan oleh Habib Al-Habsyi, katanya beliau mengatakan seperti ini: aku membaca sejarah orang-orang soleh dan aku temukan di situ tidak ada yang mereka takuti melainkan satu hal. Apa? Duduk bersama orang-orang yang akhlaknya buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang buruk akhlaknya akan membawa agama kita menjadi melenceng, akan membawa kebiasaan-kebiasaan baik kita di rumah menjadi melenceng, yang pada akhirnya anak kita menjadi berantakan, tidak sesuai dengan harapan kita yang menjadi anak-anak yang soleh. Dan kemudian anak-anak yang soleh itu sebagaimana seorang petani yang merawat tanamannya, diberikan pengairan yang cukup, dikasih perawatan yang baik, dikasih pupuk yang terbaik. Supaya apa? Supaya hasil panennya nanti adalah hasil panen yang berkualitas. Ini artinya apa? Kalau kita inginkan anak-anak yang soleh, kita sudah terlanjur punya anak, maka kita harus mulai kesolehan itu dari diri kita sendiri. Mari kita berupaya menjadi anak-anak soleh buat orang tua kita yang masih punya orang tua. Mari perbaiki akhlak kita, mari jadikan diri kita dulu sebagai anak-anak yang soleh. Baru kemudian anak-anak melihat keteladanan kita sebagai orang tuanya. Itu akan lebih efektif, karena dakwah dengan perbuatan itu lebih utama sebenarnya daripada dakwah dengan perkataan. Akhirnya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk terus memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, dan serta amal soleh kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk mendidik anak-anak kita, serta kemudahan mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada keluarga kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita terwujud, yaitu anak-anak soleh yang bisa kita banggakan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Selain doa yang itu, ada banyak lagi doa-doa yang dituliskan dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbi habli minas sholihin. Tapi pesan saya untuk diri saya sendiri dan pada Bapak Ibu sekalian, jangan cuma berdoa, tapi kita berikhtiar dengan tindakan. Demikian, semoga kita semuanya bisa memperbaiki diri kita untuk anak-anak kita, juga untuk masa depan akhirat kita, termasuk tidak melupakan dunia kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.